Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Sukabumi. Yang saya hormati CGP kita Bapak Wahyu Hidayat MPD. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, untuk itu kami undang Bapak Dede Rusman SPDI untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Rusman SPDI yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran khususnya untuk CGP kita Bapak Wahyu Hidayat MPD. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya adalah kita dengarkan sambutan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Ali MPD. Untuk itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadal maqam istima'an lillah wa tafaruqan lillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati guru-guru calon guru penggerak, teman saya, sohib saya yang akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang mana hal ini untuk pemenuhan tugas daripada teman kita mengenai pendidikan guru penggerak.
alhamdulillah saya mewakili Ibu Kepala di sini bahwa untuk pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Sukabumi ini tentunya sekolah mendukung. Apalagi tahun ini kita ada 3 yang menjadi calon guru penggerak. Dalam hal ini kita sekolah selalu mendukung dalam program daripada program kementerian yang salah satunya adalah pendidikan guru penggerak. Saya tahu bahwa pendidikan guru penggerak ini akan memberikan nilai positif kepada sekolah kita, di mana nanti hasilnya akan memberikan berkontribusi sangat besar bagi rekan-rekan kita, khususnya dalam pembelajaran, juga dalam program-program yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan teman kita Pak Wahyu memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu, baiklah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu langsung saja kita dengarkan pemaparan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Hidayat MPD. Untuk itu Pak Wahyu, kami silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakak Kurikulum Bapak Sofyan Ali, yang terhormat juga Bapak Indra Wiguna sebagai Wakak Kesiswaan, yang kami hormati rekan-rekan guru SMKN 3 Kota Sukabumi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini di tempat ini, di ruangan multimedia ini, semoga semuanya selalu dalam keberkahan. Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baik keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk kegiatan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif ini, alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk memaparkan salah satu syarat tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang saya disosialisasikan tentang diseminasi budaya positif yang saya buat bisa bermanfaat buat sekolah SMKN 3 Kota Sukabumi ini. Nah, ya, ini kita melihat dulu PTK-nya, ya. Ini aksi nyata diseminasi yang saya buat. Ini terlalu besar ya. Ngecilin nanti mana di? Di atas dibesarkan. Di atas di tengah di minus. Oh ini. Nice. Ini ya. Aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah.
Ini profil saya, ini nama saya. Nah, yang pertama yang akan saya paparkan, yang saya akan jelaskan tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada restitusi 5 posisi kontrol, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut ya. Nah, di sini tentang perubahan paradigma pembelajaran berdasarkan filosofi pemikiran Ki HD atau yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara, ya. KHD. Ki Hajar Dewantara itu salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak bukanlah kertas kosong. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun sesuai kodratnya dengan tujuan agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, itu menurut filosofi tentang Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita lanjut. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada gambaran tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama ini harus mempunyai yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang keduanya anak mandiri. Yang ketiganya bergotong royong. Yang keempatnya berkebinekaan global. Selanjutnya bisa melakukan bernalar kritis. Yang terakhir yaitu kreatif. Nah, di sini tentang beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, ini salah satu poin-poinnya yaitu tentang akhlak beragama. Ya, yang ke satu itu tentang akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadinya, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan selanjutnya akhlak bernegara. Nah, itu tentang yang pertama ya. Yang keduanya mandiri. Mandiri di sini kesadaran akan diri dan situasi. Selanjutnya regulasi diri. Itu termasuk dalam mandiri. Yang poin yang ketiga tentang bergotong royong. Bergotong royong ini berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya berkebinekaan global. Satu, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, interaksi antar budaya. Yang keempat, refleksi dan tanggung jawab. Yang kelima, berkeadilan sosial. Ya. Itu yang termasuk tentang berkebinekaan global. Yang bernalar kritis,
salah satu poinnya adalah memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran. Yang selanjutnya refleksi dan evaluasi. Nah, yang terakhir tentang kreatif. Yang pertama adalah gagasan orisinal. Yang kedua karya orisinal. Yang ketiga keluasan berpikir. Nah, itu tentang nilai-nilai kebaikan universal ya secara menyeluruh dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada tentang disiplin positif ya. Disiplin positif dalam budaya kita atau makna kita, disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa reward ya, tanpa reward atau hadiah, ancaman maupun hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dari kesadaran sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan intrinsik. Nah, ini tentang disiplin positif ya, pengertian tentang disiplin positif. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia ya. Yang pertama itu semua siswa semuanya makhluk hidup membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya Ya. Contohnya dengan melakukan dia interaksi atau misalkan dengan kebutuhan hidup makan ya. Makan itu sangat kebutuhan yang yang pokok ya, kebutuhan hidup yang pokok. Yang kedua tentang kasih sayang, rasa diterima ya, kebutuhan untuk diterima. Ya. Jadi siswa kita itu dibutuhkan kasih sayang. Membutuhkan kasih sayang ya, membutuhkan kasih sayang. Rasa diterima kalau misalkan sekarang mah rasa diterimanya misalkan anak pengen curhat sesuatu ya. Nah, itu akan terjadi diterima. Ya, jadi kita sebagai guru harus lebih menerima ke anak agar rasa kasih sayangnya berjalan gitu ya. Yang ketiga tentang penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini penguasaan yang ketiga ini penguasaan kebutuhan pengakuan. Wah, bahwa saya bahwa saya itu pandai seperti ini, misalkan pandai dalam bermain basket, misalkannya pengakuannya siswa teh. Jadi secara pengakuan anak, nah saya sebagai guru harus memberikan motivasi. Oh, yang anak ini teh pengakuannya dalam bidang seperti ini, seperti itu. Yang keempat tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kebebasan di mana anak tersebut membutuhkan kebebasan. Jadi jangan sampai anaknya punya basic atau kemampuannya di bidang ini sama guru misalkan udah kamu mah ikut bidang ini. Nah, jadi tidak boleh. Jadi harus kebebasan anak ya, kebebasan anak, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir tentang kesenangan. Nah, ini kesenangan ini siswa harus
dalam pembelajaran harus senang pada saat melakukan aktivitas baik di sekolah atau di luar atau di pembelajaran ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi anak merasakan kesenangan. Nah, ini kebutuhan anak ini seperti ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Mantap ya. Selanjutnya Dia tuh banyak kesenangan. ini tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi itu dorongan bisa dari dorongan ekstern atau intern, ya, dari diri sendiri atau dari luar. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, ya, motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, ini masih ekstrinsik dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dirinya, kemampuan dirinya untuk melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Itu merupakan motivasi dari intrinsik dari diri sendiri. Tentang motivasi atau dorongan, insya Allah ya Bapak Ibu bisa memahami. Nah, di sini tentang konsep disiplin atau kurang tepat. Di sini ada 2 ya, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ini termasuk tentang menyakitkan atau merasa tidak nyaman, jadi murid takut. Yang keempatnya memaksa. Yang kelimanya murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenamnya murid menjadi rendah diri. Yang ketujuhnya keputusan sepihak. Ya, itu tentang masalah tentang hukuman. Yang keduanya tentang penghargaan. Yang pertama tentang kurang efektif, dapat merusak hubungan, munculnya sifat iri terhadap teman. Yang ketiganya mematikan kreativitas anak. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan selanjutnya. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Untuk konsekuensi, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiganya, stimulus respon. Yang keempatnya, murid menghormati peraturan. Yang kelimanya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol ya. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi itu tentang lebih baik ya. Restitusi itu lebih baik. Ya. Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan masih ya. Nah, sebentar saya akan menjelaskan tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi serta dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu guru menawarkan, ya. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, ada dua tabel hukuman dan konsekuensi. Yang pertama hukuman. Contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Yang kedua, membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, terus paksaan, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu merupakan bentuk hukuman. Ini beda. Untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, perbedaannya. Anak menghargai disiplin. Selanjutnya stimulus tanggapan. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang paling baik. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Nah, di sini masih ada kolom diagram tentang identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan. Ya, hampir mirip dengan seperti yang tadi, konsekuensi dan restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Ini lebih jelas. Nah, ini tentang identitas gagal, hukuman ini negatif, netral dan positif. Ini lebih ke restitusi, itu lebih ke positif. Nah, di sini ada contoh kasus siswa tentang siswa yang sering terlambat. Di sini hukuman bisa atau konsekuensi restitusi, atau hukumnya bisa dengan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 15 menit. Ini termasuk hukuman, ya. Hukuman. Terus guru marah dan menjadikan siswa takut. Nah, ini konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi pelajaran tambahan sesuai dengan waktu keterlambatan siswa. Kalau misalkan siswanya terlambat 15 menit, bisa dengan konsekuensinya masih dalam pembelajaran ditambah 15 menit waktunya. Ini lebih konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, ya, mengidentifikasi permasalahan siswa serta membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, itu untuk restitusi. Jadi untuk restitusi, si guru menanyakan dulu tentang kasusnya, tentang permasalahannya. Terus apakah kasus tersebut sudah
dibuat dengan keyakinan kelasnya. Ntar lanjut ya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ini seperti ini: penghukum, membuat orang merasa bersalah, bisa ke teman, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol. Ini manajer, kepala sekolah, pemantau bisa guru, untuk ini bisa temannya. Nah, ini penghukum juga bisa. Penghukum juga bisa guru atau siapa. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak menggunakan pakaian olahraga pada pelajaran. Belum diambil, Pak. Ya. Nah, itu kayak tidak memakai baju seragam. Ini penghukum, contohnya tolong patuhi aturan sekolah, kamu jangan dulu masuk ke ruangan dan lari tilu keliling di lapangan. Ini sebagai penghukum. Kalau misalkan siswa tidak menggunakan pakaian olahraga. Terus pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak bilang dan harus memberitahu kamu, Bapak sangat kecewa dengan sekali sama kamu. Jadi dengan ucapan ya. Yang ketiga dengan teman, ayolah bro yang tertib, kalau berpakaian bolehlah, untuk kali ini tidak apa-apa, Bapak biarkan kamu salah ya. Terus pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya bila kamu melanggar. Ini pemantau, yang ini manajer atau apakah kamu tahu kesalahanmu apa, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ya. Ini manajer bisa kepala sekolah, bisa guru sama. Nah, ini contoh kasus, contoh-contoh kasus ya. Demo di DPR, Pak. Ini seperti orang siswa yang kabur dari sekolah Pucat pagar belakangnya. ya. Siswa Siswa. bukan SMK 3, ini beda, Pak. Nah, ini contoh kita kasus 1 ya. Nah, Natasha Aulia oh di sini bentar, si Bagir, tapi berkasus. nggak bisa videonya ya. Ternyata Always. Nah, ini tentang kasus 1. Kita lihat tentang kasus 1 ya di video. Olahraga sendirian. Bahaya. Ini pasti hari Selasa ini. Menurut Natasha itu bagus nggak? Nggak terlambat 15 menit. Tapi kayak kado ini bisa kita kirimlah kado. Lakukan ini itu meyakinkan kelas di dalam tidak disiplin ya dalam pembelajaran. Jadi jangan diulang lagi ya. Nah, untuk solusinya gimana supaya Natasha tidak terlambat terus dalam pembelajaran? Ya, jadi biar Natasha tidak
Nah, barusan salah satu kasus anak terlambat masuk sekitar 15 menit. Jadi sebagai restitusi solusinya saya sebagai guru jadi menanyakan dulu apa-apa prosesnya, baru tidak langsung memberikan hukuman seperti itu. Karena kejadiannya anak tersebut sangat lapar, membutuhkan perut yang konsumen, iya seperti itu. Karena perut itu kan merupakan kebutuhan manusia, itu juga merupakan kebutuhan. Jadi gimana solusinya? Makanya harus lebih awal melakukan atau makan seperti itu. Ini itu tentang kasus yang pertama, ya. Nah, ini yang kedua. Apa salah? Banyak kasus sekali sekolah kita. Saya dari kampung. Iya, Pak, saya dari kampung. Ruang olahraga tinggal kan ya? Tergantung kamera nama. 0,5 Keyakinan sekolah. di atas kanan lalat. Tidak disiplin ya, tidak menggunakan sepatu berat. Lain kali jangan ulangi ya. Ini ada tanggapan murid. Masih yang tadi masih Anaknya masih nakal. kenapa yang lain kasus yang lain? Nah, untuk kasus yang kedua, barusan siswa pada saat pembelajaran tapi melaksanakan sholat duha, ya, melaksanakan sholat duha, di mana sudah beres melaksanakan sholat duha, dia tidak memakai sepatu, jadi dia terus menerus melakukan pakai sendal jepit. Ya, sendal jepit di sekolah, sehingga peraturan atau keyakinan sekolah kita, ya, aturannya apakah diperbolehkan apa tidak untuk memakai sendal jepit, ya. Itu kasus yang kedua. Nah. Lanjut. Ini. Itu pickleball apa, Pak? Besok main. Besok main. Oke. Ini anak ini banyak kasus banget. Poinnya banyak ini pelanggaran. Pelanggaran. Terus, nah ini tentang
Udah kita. Cari yang cantik. Nah di sini tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Ya. Nah di sini jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Ini secara universal ya. Nah, ini mengapa kita, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi harus bisa membedakan tentang peraturan dan keyakinan. Yang selanjutnya, ini kegiatan guru bersama siswa membuat tentang keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu guru sebelum misalkan dalam ajaran baru ya, dalam ajaran baru kalau masuk kelas atau sudah pembagian kelas itu jangan dulu langsung mengajar ya. Kita harus membuat dulu tentang keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa dan guru. Ya. Jadi membuat keyakinan kelasnya apa nih? Yang pertama, satu bisa dengan menggunakan poster, memakai poster ya. Misalkan satu sama siswa semuanya, apa keyakinan kelas kalian akan dibuat agar proses pembelajaran agar lebih baik ya. Kelasnya harus gimana? Satu, tidak buang sampah sembarangan. Oke. Bisa ditulis dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi membuat dulu tentang keyakinan kelas. Nah ini salah satu contoh pada saat pembelajaran membuat tentang keyakinan kelas. Mengisi peraturan pada Padlet atau ya, terus merumuskan peraturan menjadikan keyakinan kelas. Berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas, membuat poster atau keyakinan kelas. Ya, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu tentang memahami tentang keyakinan kelas, kita bisa membuat tentang keyakinan kelas agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan atau universal, secara menyeluruh universal. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keempat, dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, semua warga di kelas dilibatkan. Jadi semua warga kelas dilibatkan. Nah, ini contoh-contoh cara membuat ya tentang keyakinan kelas, merumuskan keyakinan kelas. Nah, misalkan di sini Despia, solidaritas satu sama lain. Jadi membuat, nah terus atas nama Kemala harus saling menghormati pendapat teman. Yang ketiga misalkan jangan ada para di antara kita jangan ada PR di antara kita. Aduh. Yang terus tidak saling menjauhi teman ya. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi nah, ini saling terbuka, jika mempunyai pendapatan diskusi terlebih dahulu sesama teman sekelas, meningkatkan rasa kepedulian. Nah, ini salah satu contoh dalam merumuskan keyakinan kelas ya. Nah, untuk keyakinan sekolah juga ada, itu tampak harus 5S, senyum sapa salam seperti itu. Nah, ini salah satu contoh poster keyakinan kelas. Bisa nanti kalau misalkan sudah dibuat tentang keyakinan kelas, bisa dibuat dengan membuat posternya, ditempel di kelasnya masing-masing. Jadi sebagai kontrol ya, siswa ya, apakah ini melakukan ini salah apa enggak, seperti itu. Nah, di sini ada tentang segitiga restitusi.
Yang segitiga restitusi, yang satu itu meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kalau sudah dibuat tentang keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Ya, jadi di sini ada segitiga restitusi ya. Contoh di sini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi berbuat gagal, nah, misalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi semua orang pasti punya yang bersalah ya, pernah melakukan bersalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi ini tentang menstabilkan identitas siswanya. Gimana cara? Terus di sini tentang validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, atau apakah itu power, freedom, around, fun dan survival ya. Di sini terus guru berkata, ini tentang validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu tentang validasi kebutuhan. Terus menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi guru berkata. Nah, di sini masih ya penerapan segitiga restitusi, validasi, menstabilkan identitas, meyakinkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas. Saya berbuat tidak apa-apa, Bapak juga pernah melakukannya. Jadi menstabilkan ke siswanya ya. Karena yang tadi di video tadi kasus 1, jadi menstabilkan ke siswanya. Validasi tindakannya, nampaknya kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas? Adakah keyakinan kelas yang kamu ingkari? Nah, seperti tadi Natasha di video kasus yang tadi kan sudah dibuat ya tentang keyakinan kelas, bahwa tidak boleh terlambat, harus disiplin waktu, makanya harus ditulis tentang keyakinan kelas. Nah, di sini yang terakhir tentang refleksi ya.
Syukur alhamdulillah di pendidikan calon guru penggerak kali ini saya sudah menyelesaikan paket modul yaitu modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Pada bagian akhir modul ini kami para CGP diberikan tugas untuk melakukan aksi nyata berupa kegiatan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada teman-teman guru ya, diseminasi tentang budaya positif dan mengimplementasikan konsep inti dalam modul budaya positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, menangani tentang kasus dan lain-lain ya. Ingin bertanya. Ya. Nah, alhamdulillah pemaparan tentang materi diseminasi budaya positif di sekolah yang saya buat mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan ya, apa yang lebih baiknya bisa dilakukan di sekolah SMK 3 ini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan boleh melakukan pertanyaan. Boleh Pak, saya bertanya? Boleh, siap. Baik. Mohon izin saya dulu ya. Taurus, Joko Kacau. Begini Pak, jadi Pak Wahyu kita sudah lihat paparan bahwa sangat menarik, intinya budaya positif ya kalau saya lihat. Tapi di situ memang pembahasan yang tadi Bapak sampaikan itu sejauh apa? Lebih detailnya tentang hubungan guru dengan murid, dengan siswa atau peserta didik. Nah pertanyaan saya, karena di sekolah itu tidak hanya 3 unsur guru dan murid saja. Ada yang namanya tenaga administrasi sekolah, tata usaha, kepala sekolah, caraka, ya. Selain itu juga ada jurusan, karena kita di SMK, Kaprodi dan Prodi dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya, ya, mudah-mudahan juga tidak melenceng dari apa yang tadi Bapak jelaskan. Apakah keberlangsungan, ya, atau misalnya nilai positif tadi itu hanya apakah lebih baik misalnya, apakah menjadi sesuatu yang penting saat beberapa hal yang Bapak tadi sampaikan itu misalnya diadopsi dan juga diberlakukan untuk semua aspek, semua unsur di sekolah. Dan seperti apa langkah Bapak seandainya besok lusa Bapak menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi nanya. Sangat bagus sekali pertanyaannya dari Bapak Wakakesiswaan Bapak Indra Wiguna. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin seperti gini ya. Di dalam sekolah di SMK yang 3 khususnya ya. Tadi kan hanya menjelaskan tentang budaya positif antara guru dan siswa ya, lebih ke situ. Nah, kalau misalkan saya sebagai mudah-mudahan mungkin jadi kepala sekolah ya, jadi yang pertama tetap harus berkolaborasi dengan berkolaborasi dari pihak, misalkan sebagai kepala sekolah bisa berkolaborasi dengan pegawai, TU, guru yang ada di sekolah. Nah, setelah itu sudah berkolaborasi, kita harus mempunyai keyakinan sekolah itu pengen gimana nih ke depannya, membuat keyakinan lah antara guru dan semua warga di sekolah. Kalau misalkan sebagai coach atau sebagai manajer, sebagai kepala sekolah itu harus benar-benar harus membuat keyakinan sekolah dulu untuk menjadi lebih baik. Ya, kalau misalkan nggak punya keyakinan sekolahnya, insya Allah udah susah untuk bekerja sama antara pimpinan, guru, dan warga sekolah yang lainnya. Mungkin itu aja. Jadi pertama harus membuat kolaborasi yang benar, silaturahmi, dan membuat keyakinan sekolah yang visi untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Luar biasa. Ya, boleh pertanyaan selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
senang sekali bisa diundang Pak Wahyu mengikuti aksi nyata ya. Aksi nyata diseminasi. Temanya tentang apa, Bapak? Tentang budaya positif di sekolah. Positif ya. Dan saya pikir ini apalagi yang pesertanya pas banget, tim kesiswaan ada hubungannya juga. Jadi ini benar-benar teman-teman ilmu yang sangat bermanfaat buat Luar biasa. Luar biasa. Amazing banget. Budaya positif, disiplin positif. Kamu absen ya Mas ya? Kamu absen. apa maksudnya? Barusan yang terakhirnya apa Pak Wahyu? Restitusi. Restitusi. Nah, itu cara penanggulangannya. Cara-cara penanggulangannya. Jadi ini mungkin temuan baru atau paradigma baru bagaimana pendekatan ke siswa ya. Iya. Budaya lama yang penuh dengan hukuman diganti dengan disiplin positif dan lain sebagainya. Nah, oke, ini bagus gitu. Cuma yang terjadi di lapangan kadang yang susahnya itu memulainya gitu. Bagaimana ini penerapannya dengan semuanya ini? Secara teori emang kita gampang lah, paham kayak gini. Tapi kadang tindakan di lapangannya harus dari mana dulu gitu ini. Tahapan-tahapannya ini sebenarnya mungkin hampir sama dengan pertanyaan Pak Acong barusan gitu. Yang terjadi di lapangan ini yang susahnya di lapangannya ini bagaimana merubah paradigma teman-teman yang lain, rekan-rekan guru, umpamanya. Kalau siswa sih gimana guru ya sebenarnya ya. Ini yang susahnya gurunya itu ya. Ya. Dan seperti itu mungkin Pak Wahyu pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Sep ya yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi dimulainya harus di mana gitu ya untuk melakukan aksi budaya positif yang akan dilakukan di sekolah gitu ya. Emang sulit ya. Jadi yang pertama kita harus bisa yang pertama pimpinan. Ya, salah satunya itu yang pertama kita pendekatan dulu sama pimpinan. Bagaimana cara melakukan karena kebijakan sesuatu di sekolah itu dari pimpinan. Ya, sehingga kalau misalkan sudah mempunyai tentang program kita untuk menjadi sekolah lebih baik, kita ngobrol, diskusi sama pimpinan. Nih, gimana masukan-masukan atau program-program yang saya akan lakukan seperti ini. Kalau misalkan tanpa ada dukungan dari pimpinan sulit. Ya, jadi pertama pimpinan. Yang kedua kita punya teman, ya, rekan guru, ya. Rekan guru siapa yang bisa diajak untuk ikut, ya, yang bisa diajak untuk ikut dalam program budaya positif ini, ya. Berkolaborasi berkolaborasi dengan teman, dengan sahabat. Si anu mah misalkan bisa ini diajak untuk berkolaborasi untuk melaksanakan tentang budaya positif di sekolah. Kita satu persatu tidak mungkin kita mengajak guru-guru, sulit ya. Kadang ada yang mau, kadang guru juga punya namun istilah nama aya geng masing-masing ya. Tapi di situ tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi tetap kita harus berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Nah, mungkin itu aja Pak Sep. Jadi seperti itu. Apalagi di sini ada pimpinan ya, Pak Waka kesiswaan, ada Pak Waka kurikulum, mungkin nanti bisa disampaikan ke umpamanya kalau yang sekarang Pak Ibu Ai ya. Mudah-mudahan pencetusnya dari Pak Wahyu jadi wah bola besar lah, bagaimana tidak hanya sebatas di ruang F8 ini jadi sebuah gerakan di sekolah ya. Budaya positif, disiplin positif, restitusi dan lain-lain. Mudah-mudahan luar biasa ini Pak Wahyu. Mantap. Terima kasih. Mungkin ada cukup? Apa bedanya Mas Terakhir ya. Cukup. Tanya. Ucap saja. Masih ada. Jadi begini Pak Wahyu, tadi kan Pak Wahyu telah memberikan beberapa contoh tentang penerapan restitusi. Harapannya adalah ketika telah menerapkan restitusi itu, murid menyadari kesalahannya dan tidak melakukan hal yang negatif tersebut di kemudian hari. Begitu kan ya? Iya. Namun
ternyata kejadiannya yang sering terjadi adalah saya sudah pernah mencoba, ternyata menggunakan restitusi itu tidak berjalan efektif kalau hanya sekali. Bagaimana kalau menurut Pak Wahyu? Contoh, sebagai contoh tadi misalnya ternyata beberapa hari kemudian misalnya Natasha itu Melakukan mengulangi lagi. lagi kesalahan yang sama, ternyata sama kene. Cuman beda pembelajaran. Kalau tadi pembelajaran Pak Wahyu, nanti pembelajaran yang lainnya terlambat nanti. Kira-kira bagaimana menurut Pak Wahyu itu? Terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Kadang emang sulit ya. Jadi kalau misalkan sudah tentang restitusinya secara pelan, ini akhirnya kalau misalkan sudah beberapa kali melakukan perbuatan seperti itu, jadi pertama mungkin kalau misalkan sudah beberapa kali melakukan kesalahan terus, dengan sudah dibuat dengan keyakinan kelas, tetap saja berbuat seperti itu, kita berkoordinasi dengan orang tua. Ya, berkoordinasi dengan orang tua, gimana cara solusinya seperti itu, wali kelas dan lain-lain, BK bisa. Siap. Mungkin itu aja sih. Jadi memang Kolaborasi. tapi mohon izin nih, ini diskusi. Jadi restitusi ya tadi. Restitusi. Nah, apakah di dalam restitusi sendiri ada tahapan atau memang Ada. Jadi di dalam restitusi tersebut ada tahapan. Jadi misalkan dengan membuat dengan keyakinan kelas, yang tadi di awal. Jadi itu kesepakatan semua siswa, keyakinan kalau di kelas. sekolah misalnya nih, besok lusa seorang pemimpin Pak Wahyu di kepala sekolah. Nah, berarti keyakinan sekolah. Keyakinan Jadi sekolah semacam bisa dibuat. aturan tidak tertulis yang memang sudah didiskusikan oleh warga sekolah. Iya. Demi kondusivitas dan kebaikan di masyarakat. Luar biasa. Ikut diskusi, Pak. Oke, enggak. Apa anak kecil? Aktivis nih. Jadi kalau menurut saya Pak, Ya. benar tadi yang disampaikan Pak Char gitu Pak. Jadi restitusi itu sebetulnya mungkin untuk tahapan-tahapan yang ketika siswa itu melanggar aturan yang tingkatannya sederhana atau Dengan level 1 lah. Karena kalau di fakta di lapangannya kan terkadang pelanggarannya itu lebih tinggi dari misalkan kayak bolos atau misalkan terlambat gitu. Nah, artinya tetap harus ada efek jerahnya. Kalau misalkan untuk restitusi sendiri kan seperti lebih menekankan kasih sayang kita kepada anak lah seperti itu kan. Nah, tapi kan kalau misalkan untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi mungkin tetap kalau menurut saya pasti akan ada langkah lain atau konsekuensi yang lain yang Hukuman yang lain. Ingarso karena setiap sekolah pasti ada aturannya kan. Iya. Aturan itu pasti untuk memperbaiki tingkah laku atau tadi yang disampaikan di awal itu akhlaknya semakin lebih baik lagi. Nah, maka tetap kalau menurut saya ketika restitusi itu dijalankan, tetap pasti akan ada langkah selanjutnya yang kemudian itu entah menggunakan konsekuensi atau Hukuman. Ya, punishment. Jadi tetap ada kolaborasinya antara restitusi dengan konsekuensi tadi supaya tidak mengulangi kesalahan atau mengulangi Ada efek jerah. Efek jerah. Ada efek jerahnya. Ya. Jadi terima kasih Pak Reno atas pertanyaannya. Jadi tanggapan tentang restitusi dan hukuman tingkah laku yang lebih tinggi ya. Jadi berbuat salahnya lebih tinggi. Gimana tanggapannya? Apakah perlu langsung hukuman? Mungkin seperti itu ya. Jadi dalam pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu benar-benar seorang guru itu harus menuntun
mengayomi anak. Ya. Ingalso, tuturi handayani dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun gimana anaknya, nakalnya anaknya, tetap kita harus menuntun dan mengayomi anak tersebut. Itu mungkin itu untuk menjadi nilai amal ibadah kita sebagai seorang guru. Hukuman itu menyakitkan Pak Reno. Cukup ini? Cukup? Mantap. Udah sejam? Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Kurikulum, dan guru-guru hebat di SMKN 3 ini. Semoga apa yang saya perbuat, yang saya lakukan tentang presentasi ini menjadikan amal ibadah kita semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik. Bapak Ibu, kita kasih aplaus yang mendukung. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu, pemaparan yang disampaikan oleh guru penggerak kita ini, Bapak Wahyu. Memang ini adalah merupakan kejadian nyata ya, yang ada di sekolah kita, di lingkungan kita, dan ini mungkin salah satunya. Dan antusias Bapak Ibu menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Wahyu ini sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Wahyu dalam kegiatan aksi nyata di seminasi modul 1.4 budaya positif telah selesai. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan hari ini. Dengan begitu marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di Anjing keren nyambung bener eta jawaban Mas sampai